Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elias Riana Sitompul dengan NIM 0704201037, program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai peranan mikroba dalam pengelolaan lingkungan. Adapun tujuan saya mengupload video ini ialah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah mikrobiologi yang diampu oleh Ibu Rizky Amelia Nasution MSI. Pertama adalah pengertian mikroba. Mikroba merupakan makhluk kecil yang terdapat di mana-mana di sekitar kita, baik sebagai penghuni air, tanah, dan atmosfer kita. Dalam siklus makanan, maka mikroba berfungsi sebagai dekomposer sehingga mikroba memang seharusnya dimanfaatkan untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Pemanfaatan mikroba sangat menguntungkan dalam pengelolaan lingkungan, sebab bentuknya yang kecil, cepat berkembang biak, sangat mudah tersebar di alam, dan dapat bertahan hidup di luar inang. Mikroba baik bakteri maupun jamur sangat penting dalam melakukan penguraian, sehingga dapat mengurangi pencemaran yang ada di lingkungan. Yang kedua adalah pencemaran lingkungan. Lingkungan yang tercemar perlu mendapat perhatian serius, sebab bila tidak diperhatikan, maka akan hilang fungsi alami dari lingkungan. Di samping akan mengganggu kesehatan manusia dan menurunkan kualitas lingkungan, proses pembentukan kompos dilakukan oleh mikroba yang berupa fungi dan bakteri. Walaupun sampah termasuk polutan yang mudah terdegradasi, tapi bila produksi sampah lebih cepat daripada pendegradasiannya, maka polutan ini juga akan menjadi masalah yang serius. Pencemaran ini menimbulkan banyak masalah, mulai dari estetika, bau, munculnya banyak binatang yang menimbulkan penyakit seperti lalat, semut, nyamuk, dan tikus. Selanjutnya adalah bioremediasi. Bioremediasi merupakan penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan atau menurunkan toksisitas dari berbagai senyawa polutan. Enzim-enzim yang diproduksi mikroorganisme seperti bakteri, kamir, dan kapang yang berperan penting dalam bioremediasi limbah polutan. Mikroorganisme ini menghasilkan enzim yang digunakan untuk memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimianya, sehingga struktur kimianya menjadi tidak lagi kompleks, dan pada akhirnya menjadi metabolit yang tidak berbahaya dan tidak beracun. Peristiwa ini disebut biotransformasi. Adapun tujuan dari bioremediasi ialah yang pertama, menstimulasi pertumbuhan mikroba, dan yang kedua, menciptakan kondisi lingkungan yang sesuai. Yang pertama ialah menstimulasi pertumbuhan mikroba, yaitu mikroba indigen atau mikroba asli, atau mikroba non-indigen, yaitu mikroba yang sengaja dimasukkan dari luar ke daerah yang tercemar. Kemudian yang kedua adalah menciptakan kondisi lingkungan yang sesuai. Kondisi lingkungan yang sesuai untuk meningkatkan intensitas kontak langsung antara mikroba dengan senyawa polutan di lingkungan yang terikat partikel maupun yang terlarut supaya terjadi degradasi biotransformasi ataupun biomineralisasi. Kemudian peranan mikroba dalam pengelolaan lingkungan. Yang pertama adalah mikroba dan lingkungan tercemar. Bioremediasi merupakan penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan dan menurunkan toksisitas dari berbagai senyawa polutan. Enzim-enzim yang diproduksi mikroorganisme seperti bakteri, kamir, dan kapang yang berperan penting dalam bioremediasi limbah polutan. Mikroorganisme ini menghasilkan enzim yang digunakan untuk memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimianya, sehingga struktur kimianya itu menjadi tidak lagi kompleks dan pada akhirnya menjadi metabolit yang tidak berbahaya dan tidak beracun. Peristiwa ini disebut dengan biotransformasi. Kemudian yang kedua adalah peranan mikroba sebagai pembersih air. Air yang kelihatannya bersih belum tentu tanpa ada bahan pencemar atau makhluk hidup yang membahayakan manusia. Semakin tinggi bahan organik di perairan, menyebabkan rendahnya oksigen terlarut. Karena oksigen digunakan mikroba untuk mengoksidasi bahan organik. Karena itu, kebutuhan akan oksigen atau BOD jadi meningkat.
Kelompok bakteri Desycrenotrix dan Sphaerotilus mampu mengoksidasi senyawa ferro menjadi ferri yang berakibat berubahnya warna air menjadi kehitaman atau kecoklatan. Selanjutnya adalah peran mikroba dalam mengurai sampah. Mikroba yang berfungsi sebagai dekomposer penting perannya dalam mengurai sampah. Mikroba dengan kemampuannya mentransformasi bahan alam dan bahan kimia menjadi sumber karbon dan energi. Selanjutnya yang ketiga adalah peran mikroba dalam mengurai sampah. Mikroba yang berfungsi sebagai dekomposer penting perannya dalam mengurai sampah. Mikroba dengan kemampuannya mentransformasi bahan alam dan bahan kimia menjadi sumber karbon dan energi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembuatan kompos harus memperhatikan kondisi yang optimum supaya kompos dapat dibuat dengan baik. Yang keempat ialah peran mikroba dalam mengurai minyak di bumi. Komponen minyak yang terdiri dari banyak senyawa merupakan polutan utama di tanah dan di lingkungan perairan dan bersifat toksik. Bioremediasi yang dapat dilakukan ialah yang pertama dengan bioaugmentasi, yaitu penambahan mikroba pengurai untuk melengkapi mikroba yang telah ada. Kemudian yang kedua adalah dengan biostimulasi, yaitu dengan menambahkan nutrien tertentu atau dengan menstimuli kondisi lingkungan agar mikroorganisme tumbuh dan beraktivitas dengan baik. Yang selanjutnya adalah peran mikroba dalam mengurai deterjen. Deterjen merupakan surfaktan yang sangat luas penggunaannya, baik untuk keperluan rumah tangga maupun industri. Alkyl benzyl sulfonat atau ABS adalah komponen deterjen yang merupakan zat aktif yang dapat menurunkan tegangan permukaan sehingga dapat digunakan sebagai pembersih. Jenis surfaktan yang paling banyak digunakan dalam deterjen adalah tipe anionik dalam bentuk sulfat dan sulfanat. Bagian alkil dari ABS ada yang linear dan ada non-linear. Kemudian yang keenam adalah peran mikroba dalam menguraikan plastik. Plastik terdiri dari bermacam senyawa yang terdiri dari polietil, polisterin, dan polivinyl klorida. Bahan-bahan ini lamban untuk didegradasi. Telah ditemukan mikroba perombak plastik yang terdiri dari bakteri Actinomycetes, jamur, dan kamir yang pada umumnya menggunakan plasticizer sebagai sumber karbon. Tetapi hanya sedikit mikroba yang mampu merombak dan menggunakan sumber karbon, yaitu jamur Aspergillus niger. Selanjutnya ada faktor-faktor yang berpengaruh pada bioremediasi. Yang pertama itu adalah pH. Karena jamur lebih tahan terhadap pH asam, maka jamur akan lebih berperan dibandingkan dengan bakteri. Kemudian yang kedua ialah kadar air. Kadar air dan bentuk poros tanah berpengaruh pada bioremediasi. Bioremediasi lebih berhasil pada tanah yang poros dengan kadar air antara 50-60%. Yang ketiga adalah keberadaan zat nutrisi. Tanah bekas pertanian cukup nutrisi dan untuk hidrokarbon perlu ditambahkan nitrogen dan fosfor atau diberikan mikronutrien yang lain. Kemudian yang keempat adalah temperatur. Temperatur yang optimal untuk degradasi hidrokarbon adalah 30-40 derajat Celcius. Suhu sangat berpengaruh terhadap lokasi tempat dilaksanakannya bioremediasi. Dari penjelasan tadi maka dapat disimpulkan pencemaran yang tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan hilangnya fungsi tanah, air, dan akan menimbulkan masalah bagi kesehatan maupun kualitas kehidupan dan fungsi alami dari ekosistem. Untuk mengurangi polutan di lingkungan serta menurunkan toksisitas dari berbagai senyawa polutan, maka penggunaan mikroba seperti bakteri, kafang, dan jamur akan sangat berarti. Penggunaan mikroba dalam proses tersebut dikenal dengan remediasi yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pH, kadar air, keberadaan zat nutrisi, temperatur, dan oksigen. Saat ini telah banyak dimanfaatkan mikroba dalam pengelolaan lingkungan, yaitu sebagai pembersih air, pengurai sampah, pengurai minyak di laut, pengurai deterjen, pengurai plastik, pengurai logam berat, dan pengurai pestisida. Demikianlah penjelasan sedikit mengenai peranan mikroba dalam pengelolaan lingkungan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.